Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Muhammad Lukman Hamdani di sini akan menjelaskan tentang manusia sebagai individu untuk tugas UTS yang pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ustadz Muhammad Hasim Panirin, SPDI, MAPD. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan membacakan di sini tafsir yang akan dijelaskan, yaitu tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Oke. Saya bacakan dulu ayatnya, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Baik. Ahum yaqsimuna rahmat rabbika an-nubuwatu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, yakni goniyan. Wa ba'duhum faqiran wa rafa'na ba'duhum bil ghaniyyi fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum al-ghaniyyu ba'dan al-faqir sukhriya. Musakhiran fil amali lahu bil ajrati wal ya'i lin nasbi wa qura'i bi kasri sinin. Wa rahmatu rabbika ay al jannah khairum mimma yajma'un fid dunya. Ya, ini pada tafsir Jalalain jelaskan bahwa apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu, ahum yaksimuna rahmat rabbik, yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian, an-nubuwat. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya.
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Waniyan wa ba'dhum faqiran. Maka kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin. Wa rafa'na ba'dhum, dan kami telah meninggikan sebagian mereka bilgoni, dengan diberi kekayaan. Bilgoni, dengan diberi kekayaan. Fauqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum, dan kami telah menikahkan sebagian mereka dengan diberi kekayaan atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan. Al-Ghaniyu, golongan orang-orang yang berkecukupan, sebagian yang lain, ba'don, sebagian yang lain, ba'don sebagian lain, al-fakir, atas golongan orang-orang yang miskin sebagai pekerja maksudnya. Pekerja di sini maksudnya fakir di sini yaitu pekerja berubah. Sukhriya sebagai pekerja. Huruf ya di sini menunjukkan dengan dikasrokan huruf sinnya dan rahmat Rabbmu. Sikhriya. Huruf ya di sini menunjukkan makna nasab. Dan menurut suatu qiraat lafaz syukriya dibaca sikhriya, yaitu dengan dikasrokan huruf sinnya. Wa rahmatu rabbik, dan rahmat Rabbmu, yakni surga Rabbmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Khairum mimma yajma'un fid dunya, di dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, akum yaqsimuna rahmata rabbika, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ya, ini urusan pada ayat ini dijelaskan bahwa urusan ini bukanlah mereka yang menentukannya, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui di manakah Dia meletakkan risalahnya, karena sesungguhnya tidak sekali-kali Dia menurunkan Al-Qur'an ini melainkan kepada makhluk yang paling suci hati dan jiwanya. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa Dia membeda-bedakan di antara makhluknya dalam membagikan pemberiannya kepada mereka berupa harta, rezeki, akal, dan pengertian, serta pemberian lainnya yang menjadi kekuatan lahir dan batin bagi mereka. Untuk itu Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Az-Zukhruf ayat 32 hingga akhir ayat. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sebagai pekerja. Az-Zukhruf. Nah, menurut suatu pendapat, makna ayat ini ialah agar sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, karena yang lemah memerlukan yang kuat, dan begitu pula sebaliknya. Demikianlah menurut pendapat Qatadah dan lain-lainnya. Qatadah dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah agar sebagian dari mereka dapat menguasai sebagian yang lain. Nah, pendapat ini semakna dengan pendapat di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Az-Zukhruf ayat 30. Artinya rahmat Allah kepada makhluknya itu lebih baik bagi mereka daripada harta benda yang berupa harta atau
akal mereka di dunia yang ada di tangan mereka. Nah, jadi maksud dari ayat tersebut ada jadi penjelasan dari ayat tersebut adalah jadi dalam tafsir Jalalain surah Az-Zukhruf ini menerangkan manusia sebagai individu yang telah ditentukan kehidupannya masing-masing. Di suatu sisi ada yang diberikan kekayaan dan kekurangan. Maksud yang diterangkan oleh ayat ini adalah adanya segolongan orang kaya agar bermanfaat dan membantu orang yang kekurangan. Karena dengan adanya perbedaan antara setiap individu, kita dapat saling melengkapi, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari manusia lainnya untuk berinteraksi dan saling membantu sesama. Nah, pada ayat ini kita belajar bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan antar sesamanya. Jadi setiap individu ini, manusia sebagai individu ini, individu yang mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing tersebutlah mereka saling melengkapi. Contohnya, seorang owner atau pimpinan suatu perusahaan dengan seorang karyawannya, yang mana di suatu sisi pimpinan tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi dibanding karyawan, sudah pasti untuk menjalankan perusahaan tersebut, pimpinan membutuhkan karyawan untuk membantunya dalam mengerjakan dan menjalankan perusahaannya dengan memberikan gaji kepada karyawan tersebut sebagai upah atas pekerjaannya. Begitu halnya seorang karyawan yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut yang diberikan oleh pemimpin perusahaan tersebut. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.